Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita nggak diarahin ini kemarin. Mouse-nya. Kemarin tadi Nih. Sebelah sini. Nah, lihat klik. Nah. Oke. Kita dibuka buku catatannya. Sekarang kita lanjut ke pelajaran bab 4 tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Diganti slide-nya kanan. Nah, sebelumnya fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni sumber hukum Islam kita ini. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma, kias. Nah, yang kita bahas ini adalah sumber hukum Islam yang kedua, yakni hadis. Kenapa hadis bisa menempati sumber hukum yang kedua? Halaman tadi dan slide selanjutnya. Lanjut lagi. Nah, baca nggak di sana? Dari situ, kalau akan tulis di situ. Alasan hadis berada di urutan kedua sumber hukum Islam, karena yang pertama alasannya Al-Quran ini bersifat qat'i. Kalau qat'i itu bahasa itu kuat. Jadi Al-Quran itu udah pasti, kalimat-kalimat dalam Al-Quran udah pasti. Misal sholat itu wajib. Allah mewajibkan sholat di dalam Al-Quran, berarti udah wajib banget diikutin. Karena Al-Quran bersifat qat'i atau tidak bisa diganggu gugat peraturan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran udah jelasin haram, kalau Al-Quran udah jelasin halal, berarti udah wajib banget diikuti. Itu alasan yang pertama. Lanjut lagi, alasan yang kedua. Nah, alasan yang kedua hadis berada dalam urutan kedua, yakni hadis menjadi penjelas Al-Quran. Nah, kadang ada aturan ataupun hukum yang di dalam Al-Quran ini dijelaskan lagi dalam hadis. Misalkan di Al-Quran tulisannya as-sholatu solu kama ra'aitumuni, tadi hadis ada tuh solu kama ra'aitumuni usolli. Nanti ada kita di slide kita dibahas lagi. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiganya. Nah, alasan yang ketiga yakni sahabat ini mendahulukan pemahaman Al-Quran. Jadi pada masa Nabi itu yang kita bahas kemarin itu di sejarah perkembangan hadis itu, sahabat ini dulunya pemahaman Al-Quran dulu. Jadi hadis dinomor 2 kan. Jadi Al-Quran dulu dipahamin sampai dibukukan pada masa Umar bin Khattab, baru kemudian setelah Al-Quran sudah rampung, sudah selesai, baru kemudian sahabat melakukan pemahaman kepada hadis. Ini alasan yang ketiga. Yang pertama alasannya, baca lagi, Al-Quran bersifat qat'i. Nah, itu qat'i tadinya kuat. Yang kedua, hadis menjadi penjelasan Al-Quran. jelas Al-Quran. Yang ketiga, Sahabat mendahulukan pemahaman Al-Quran. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir. Nah, riwayat hadis Nabi. Satu lagi, sekali lagi. Nah, kelihatan tulisannya. Nah, alasan yang keempat yakni riwayat hadis Nabi. Nah, yakni ini. Yuk kita baca, ngikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini. Taraktum fikum amrayni. Oh, kata sini situ kelihatan ya. Lam tudillu ma tamassaktum bihima. Lam tadilu man tamassakum bihima. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah wa sunnatur rasulih. Nah, jadi alasan yang keempat hadis menempati urutan kedua, yakni karena ada hadis Nabi juga nih yang menjelaskan, kata Nabi, aku telah meninggalkan kepada kamu 2 perkara.
Lang tudilla tamassaktum bima. Kamu nggak akan tersesat, kamu nggak akan salah jalan. Kata Nabi, kamu nggak bakalan salah langkah kalau kamu berpegang kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang dimaksud ini adalah Al-Quran dan hadis. Gitu. Paham tuh? Baik. Jadi selain kalian berpegang kepada kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang kepada sunnah Rasulnya atau hadis, kalian nggak akan salah jalan nih, nggak akan salah langkah ataupun tidak ada pedoman. Kalau udah pegang dua ini, maka kalian tidak akan salah langkah. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini fungsi hadis yang pertama. Dibaca Bang Abdul. Baca nggak nih? Yang pertama, itu kita ambil posisi itu. Kalau nggak, kalau tidak. Yang pertama, apa fungsi hadis? Bayan takrir judulnya. Bayan takrir. Apa arti bayan takrir? Menetapkan kembali apa? Menetapkan kembali. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yakni menetapkan kembali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Misal contohnya kata Al-Quran wa aqimus sholat wa atuz zakat, yang tadi saya baca itu kata Al-Quran apa? Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat kata Al-Quran. Nah, dijelasin lagi dalam hadis. Nah, hadisnya ini bunyal islami ala khamsin syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholat. Jadi ada juga di Al-Quran sudah ada, terus dijelasin lagi atau dijelaskan lagi, dipaparkan lagi dalam hadis. Inilah fungsi Al-Quran yang pertama, yakni bayan takrir atau menetapkan kembali. Contoh yang kedua ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Coba baca bareng-bareng. Baca nggak? Kalau dari sini juga. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kata Al-Quran, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Quran dan wajib ini kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan dijelasin lagi, udah tahu di Al-Quran bersifat qat'i atau sudah pasti hukum yang ada di Al-Quran berarti udah pasti. Nah, ini maksudnya Al-Quran itu udah jelasin kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti udah wajib tuh, nggak makin nanya-nanya lagi, tapi dijelasin lagi dalam hadis. Tuh, tadi wa iqamus shalah wa atuz zakat wa hajjul baiti wa shaum ramadan, dan puasa Ramadan. Dijelasin lagi dalam hadis. Nah, inilah yang disebut bayan takrir. Apa bayan takrir? Menetapkan kembali hukum yang ada dalam Al-Quran. Oke, slide selanjutnya. Lagi. Nah. Lagi. Nah, dibaca Bang Firdaus. Bayan apa yang kedua nih? Bayan tafsir. Apa arti bayan tafsir? Menjelaskan. Nah, jadi yang pertama tadi bayan apa? Bayan takrir. Bayan takrir yang pertama, yang kedua ini artinya bayan tafsir atau menjelaskan. Di Al-Quran, contohnya di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa iqamus sholat, dan dirikanlah sholat. Gimana tuh sholat? Itu kalau orang baru tahu Al-Quran, gimana tuh nggak tahu sholat itu gimana sih kalau belum pernah sholat ya? Tahu nggak kalau kalian baru lihat wa iqamus sholat? Yang kedua yakni bayan tafsir atau artinya menjelaskan hukum yang udah ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini masih umum nih, wa iqamus sholat, dan dirikanlah sholat. Gimana sholatnya? Kalau kalimatnya masih umum, maka dijelasin lagi dalam hadis. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasul apa? Usolli. Dicontohin lagi tuh. Idza fata sholat rafa yadayhi. Apabila pun mulai sholat maka angkat tangan. Itu kata Nabi itu sambil nyontohin ke sahabat, maka sahabat ikuti. Inilah yang disebut bayan
tafsir. Bayan tafsir. Lagi, baca slide. Nah, yang kedua apa nih Bang Julman? Bayan Taksis. taksis. Baca lagi. Lagi. Nah, lagi. Lagi. Nah, ini yang selanjutnya yakni bayan taksis atau mengkhususkan. Jadi ada contohnya itu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitata wad dama, telah diharamkan atas kalian maitata. Apa maitata? Bangkai dan wadama dan darah. Tuh. Al-Quran telah mengharamkan darah dan bangkai itu. Dan dikhususkan lagi darah yang mana? Nah, dia jelaskan lagi dalam hadis uhillat lana maitatani wa damani. Jelasin lagi tuh hadis itu yang diharam itu bangkai sama darah, kecuali ada yang dikhususkan, kecuali bangkai, daging belalang sama ikan dan belalang itu dikhususkan atau dikecualikan. Jadi semua bangkai dan daging itu diharamkan kecuali dua daging itu, dua bangkai itu. Lagi slide lagi. Nah, yang ketiga ya, terus, nggak apa-apa, terus, nah, ada banyak terus, lagi. Nah, yuk dibaca bareng-bareng. Yang ketiga bayan tafsir. Apa artinya bayan tafsir? Memperinci hukum yang ada di Al-Quran. Kalau kalian nggak tahu, memperinci itu artinya mendetailkan, lebih detail. Ini sebenarnya tiga ini artinya sama, ya. Makanya kenapa di satu slide ini sebenarnya sama nih tiga-tiga nih, cuman beda sedikit bahasanya. Nah, kalau memperinci ini contohnya apa? Nah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah, baca bareng-bareng, baca kan situ. Langsung 1, 2, 3. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Al-Quran, wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, potonglah tangannya. Nah, dijelasin lagi dalam hadis, dirinci lagi tangan bagian mana nih? Tangan mana tuh? Dari sini sampai sini tangan kan? Tangan bagian mana? Sini doang, apa sini doang? Dijelasin lagi dalam hadis. Arti Nabi bisa dikifaktohu yadahu min mufsolul kaffi. Kata Nabi apa? Arti Nabi bisa dan pencuri laki-laki itu faktohu, maka potonglah yadahu, tangannya, min mufsilul kaffi, dari pergelangan tangan. Pergelangan tangan aja jadi potong nih. Kalau jadi berarti yang potong sini tuh. Ya, kata Al-Quran apa? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Nah, nggak tahu tuh tangan bagian mana, karena tangan dari sini nih, dari atas sampai bawah tangan semua nih. Nah, dirinciin lagi nih, lebih jelasin lagi sama hadis. Kata Nabi, pencuri laki-laki itu potonglah tangan min mufsilul kaffi, dari pergelangan tangan. Jadi sinong nih, kalau udah motong sekali di sini, motong lagi di sini, motong lagi kaki kanan, motong lagi kaki kiri. Baik dong? Baik. Ulangin, bayan tafsir artinya apa? Menjelaskan hukum yang udah ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya bayan taksis. Pakai kho, taksis. Artinya mengkhususkan hukum yang udah ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya bayan tafsir. Bayan tafsir artinya memperinci hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang terakhir yang bisa lagi. Nah, bayan tasrih. Nah, ini yang terakhir nih. Sebenarnya ada 3. Yang pertama tadi bayan takrir, yang kedua tadi bayan tafsir tuh. Yang tadi ada banyak itu satu nama sebetulnya, tapi dibagi-bagi lagi. Nah, ini yang terakhir bayan tasrih. Apa bayan tasrih? Syariat yang menjelaskan dalam Al-Quran. Nah, jadi fungsinya bayan tafsir ini itu menjelaskan hukum syariat yang belum dijelasin dalam Al-Quran. Contoh dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqikul mar'ah ala ammatiha
dan janganlah kalian menikahi perempuan dengan bibinya. Jadi nggak boleh tuh kalau nikahin perempuan sambil bibinya juga dinikahin, nantinya nggak boleh, karena udah dijelasin dalam hadis ini dilarang tuh. Sebenarnya ada lanjutannya lagi nih, nggak boleh lagi siapa walala kholatiha. Tapi yang dikhususkan atau kita bahas ini yang dilarang menikahi perempuan atas bibinya. Dan yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatul ummihi. Membunuh janin, tahu janin? Oh. Kalau ibu hamil tuh Ya. janin. Nah, membunuh janin itu sama aja membunuh ibunya. Tuh, jadi kalau kalian niat membunuh janin nih, niat membunuh janin dong, sama aja kalian membunuh ibunya. Berarti sama aja kalian bunuh orang. Gitu. Jadi, bayan tasir ini menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Paham tuh? Oke, kita ulang lagi dari satu tadi. Yang pertama bayan Takrir. Takrir. Yang kedua bayan tafsir. Bayan tafsir. Bayan tafsir artinya apa tadi? Ayo. Bayan tafsir Menjelaskan. Hah? Apa? Menjelaskan. Apa tadi bayan tafsir? Ingat? Kembalikan. Mengulang. Hah? Mengembalikan. Mengulang. Mengulang. Bayan tafsir artinya Memperinci. memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran udah jelasin sholat itu wajib. Tadi apa seperti yang dicontohin itu? Wa iqamus sholat, dan dirikanlah sholat. Dijelaskan lagi dalam hadis wa iqamus sholat lagi, itu disebut bayan takrir atau memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' itu artinya syariat yang belum dijelaskan dalam menjelaskan Al-Quran. syariat yang belum ada atau belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Di sini paham? Baik. Ada pertanyaan selanjutnya? Nggak ada? Udah cukup? Oke, kalau udah cukup, sekian aja pelajaran kita pada kali ini. Ditutup. Bisa ditutup. Dipencet escape. Nah, beda. Mungkin kita sudahi saja pelajaran pada kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.